Semua orang pasti tahu Teddy Indrawijaya. Saat ini, dia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Presiden Prabowo. Tapi di balik posisinya itu, namanya justru ramai jadi sorotan dan kritik publik. Semua bermula dari berbagai keistimewaan yang dianggap terlalu mudah ia dapatkan di dunia militer. Di usia 37 tahun, total hartanya disebut sudah mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Bukan cuma itu, Teddy juga hanya membutuhkan waktu sekitar 20 bulan untuk naik pangkat menjadi letnan kolonel. Padahal, prajurit TNI pada umumnya membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk mencapai kenaikan pangkat serupa. Keistimewaan itu berlanjut ketika ia masuk sekolah staf dan komando TNI dengan berbagai kemudahan yang jarang didapat anggota lain, termasuk sistem pembelajaran online. Banyak pihak kemudian mempertanyakan apakah semua ini murni prestasi atau memang ada jalur istimewa di lingkaran kekuasaan. Sorotan makin besar saat Presiden Prabowo mengangkat Teddy menjadi sekretaris kabinet. Masalahnya, Teddy tidak mundur dari statusnya sebagai anggota TNI aktif. Padahal, aturan undang-undang sebenarnya melarang tentara aktif menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Namun kemudian muncul aturan baru yang dianggap justru mempermudah posisi rangkap jabatan tersebut agar tetap sah. Karena itulah, banyak yang menilai kasus ini sebagai bentuk nepotisme di lingkaran dalam kekuasaan. Apalagi, pengaruh Teddy disebut jauh lebih besar dibanding sekadar jabatan administratif biasa. Ia dianggap menjadi penjaga gerbang istana, orang yang mengatur siapa saja yang bisa bertemu presiden, sekaligus menyaring informasi apa saja yang sampai ke telinga kepala negara. Dari sinilah kritik mulai mengarah pada dampak yang lebih luas. Ketika informasi yang masuk ke presiden hanya berisi laporan baik-baik saja, pemerintah dianggap menjadi lambat membaca situasi nyata di masyarakat. Di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi, nilai rupiah melemah, dan demonstrasi terjadi di berbagai daerah, pemerintah justru terlihat santai dan seolah merasa kondisi negara tetap aman. Pada akhirnya, banyak yang menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal kemampuan presiden dalam mengambil kebijakan, tetapi juga soal lingkungan di sekelilingnya. Karena ketika orang-orang di dekat kekuasaan lebih sibuk menyenangkan presiden daripada menyampaikan kenyataan, maka keputusan yang lahir pun bisa semakin jauh dari kondisi rakyat sebenarnya.